Di season yang kedua ini masih menceritakan perjalanan Mukoda bersama temannya, yaitu Vel dan Sui. Di dalam hutan, Vel berhasil mengalahkan banyak monster Venom Tarantula. Mukoda pun terkejut dengan tangkapannya yang sebanyak ini. Menurut Vel, Venom Tarantula ini walaupun memiliki cangkang yang keras, namun bisa dimakan. Sui keluar dari dalam tas dan dia juga ingin mengalahkan mereka. Namun Vel terlalu bersemangat, jadi dia mengalahkan semuanya. Mukoda selalu bersikap lembut kepada Sui, hingga Vel marah dan menanyakan kenapa sikapnya selalu beda ketika bersama Sui dan juga Vel. Namun Mukoda memarahi balik, padahal dia selalu menuruti kemauan Vel yang setiap hari selalu makan ini dan juga pengen yang itu, dan selalu maunya pengen makan daging. Dikasih sayuran pun dia tidak mau makan. Karena disinggung soal makan, Vel langsung bersemangat minta makan, karena seharian ini dia belum makan. Dan juga kalian harus bersyukur bisa menunggangi makhluk legendaris sepertiku, kata Vel. Sebelum membuat makanan, Mukoda menyimpan dulu Venom Tarantulanya ke dalam item box. Kemudian dia menyiapkan beberapa daging untuk dimasak. Dan masakan yang akan dibuat kali ini adalah gyoza. Namun Mukoda hanya membutuhkan daging giling saja dan menyimpan lagi daging yang lainnya. Kemudian dia berbelanja online dan di sana dia melihat ada daging wagyu. Vel pun langsung ingin daging itu, tapi Mukoda tidak untuk berbelanja itu. Dia hanya ingin berbelanja kulit dan bumbu untuk membuat gyoza. Semua bahan pun sudah siap. Mukoda pun langsung mengiris sayuran dan mencampurkan bahan lainnya ke dalam daging. Setelah semuanya dicampurkan, Mukoda pun langsung mengaduknya, lalu mencampurkan sayurannya dan diaduk lagi. Setelah selesai, Mukoda pun langsung mencetaknya. Sui pun memuji Mukoda yang serba bisa dalam memasak. Kemudian Sui diajari cara membuat gyoza. Namun gyoza buatan Sui terlalu banyak isinya, jadi tidak bisa ditutup dengan benar. Sui pun terus mencobanya hingga semuanya selesai. Setelah selesai, Mukoda langsung memasaknya. Akhirnya gyozanya pun matang dan mereka pun langsung bersemangat untuk memakannya. Mukoda menjelaskan cara memakannya supaya lebih enak, namun Vel sudah tidak kuat dan langsung memakannya. Ketika Vel makan, Vel merasakan cita rasa yang sangat enak dari gyoza tersebut. Sui pun mengatakan kalau tekstur kulitnya sangat renyah dan lumeran dagingnya sangat enak. Dalam sekejap, gyoza pun habis dan mereka langsung meminta tambah lagi. Setelah Vel dan Sui selesai makan, giliran Mukoda yang makan. Namun baru juga memakan satu gyoza, ada seekor naga kecil yang menabrak muka Mukoda. Mukoda pun terkejut melihat ada seekor naga. Kata Vel, kalau dia ini adalah Pixie Dragon. Vel juga merasa aneh, jarang-jarang Pixie Dragon menampakkan dirinya. Ketika Mukoda memindahkan gyozanya, naga itu mengikuti gyoza itu dipindahkan. Mukoda akhirnya memberikan dia gyoza. Karena rasanya enak, dia pun meminta lagi dan Mukoda memberikan semua gyozanya. Ketika sedang makan, naga ini terlihat lebih kecil dan lebih lucu menurut Mukoda. Namun Vel di belakangnya bilang jangan terpengaruh karena badannya yang kecil. Dia mempunyai kecepatan yang sangat gesit dan juga menguasai semua jenis elemen sihir. Setelah selesai makan, naga itu melihat Mukoda dan langsung menempel di mukanya Mukoda sambil memancarkan sinar. Setelah dilepaskan oleh Mukoda, ada yang berbicara kepada Mukoda. Mukoda pun kebingungan dan menanyakan kepada Vel, siapa yang berbicara barusan. Vel pun menghela sambil mengatakan kalau Pixie itu sudah berkontrak dengannya. Kemudian Pixie itu juga mengatakan kalau dia tidak keberatan berkontrak dengan Mukoda kalau bisa memakan masakan yang enak. Mukoda terkejut karena harus menambah lagi porsi untuk makanannya. Mukoda pun menanyakan kepada Pixie Dragon kenapa rela berkontrak hanya untuk makanan. Menurutnya itu tidak penting asalkan dia bisa memakan makanan yang seenak itu setiap hari, itu sudah cukup baginya. Jawaban itu pun membuat Mukoda terkejut karena semua monster kontraknya semuanya tukang makan. Naga itu pun meminta dikasih nama oleh Mukoda. Kemudian Mukoda menamainya Dorachan. Sontak naga itu terkejut dan marah kepada Mukoda. Dia pun ingin namanya yang keren, tapi menurut Mukoda itu sudah pas dengan tubuhnya. Dorachan pun bilang kalau dia sudah dewasa. Ketika Mukoda melihat statusnya,
Namanya sudah tercatat sebagai Dora-chan dan umurnya sudah 116 tahun. Mereka pun akhirnya sampai di kota tekstil. Kemudian Mukoda langsung mendaftarkan monster kontraknya yang baru. Sang resepsionis pun terkejut karena Mukoda bisa mendapatkan kontrak seekor Pixie Dragon. Resepsionis itu bilang kalau Master Guild-nya ingin bertemu dengan Mukoda. Namun tidak lama kemudian Master Guild itu pun langsung datang menghampirinya dan langsung mengenalkan dirinya kalau dia adalah Rodolph. Rodolph bilang kalau dia ingin membicarakan pekerjaan. Mereka pun berbicara di ruangan Rodolph. Rodolph ingin memerintah Mukoda untuk memeriksa hutan karena belum musim kawin ini tiba-tiba monster di hutan terlihat sangat ganas. Namun Mukoda meminta semuanya supaya tidak memasuki hutan. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena kota ini tergantung oleh monster penghasil benang di hutan itu. Kalau tidak bisa mendapatkan benang, kota ini bisa hancur. Dora-chan berbicara kepada Mukoda kalau di hutan utara itu gampang, hanya ada monster laba-laba dan kalajengking. Mengalahkannya pun terlihat sangat mudah walaupun cangkangnya keras. Teringat itu, Mukoda mencoba melihatkan Venom Tarantula kepada Rodolph. Mukoda juga meminta maaf kepada Rodolph karena membunuh mereka, padahal itu penghasil benang untuk kota ini. Namun kata Rodolph itu tidak apa-apa karena laba-laba ini perkembangbiakannya sangat cepat, bahkan suka dilakukan untuk pembasmian. Mukoda pun mengeluarkan semua laba-labanya dan Rodolph mengatakan kalau dia baru kali ini pertama misi selesai sebelum mengajukan permintaan. Menurut Rodolph, laba-laba ini cangkangnya sangat mahal, apalagi dagingnya kalau dimasak itu sangat enak. Mendengar kata enak, semua monster kontrak Mukoda ingin mencoba memakannya. Mukoda pun akhirnya memberikan benang dan cangkangnya kepada Rodolph. Namun dia meminta untuk membukakan dagingnya. Rodolph pun akan membuka semua dagingnya supaya bisa langsung diolah. Sambil menunggu pemotongan, Mukoda jalan-jalan di kota untuk membeli sebuah baju. Setelah membeli baju, Mukoda langsung kembali untuk melihat pemotongan. Ketika di sana semuanya sudah selesai. Rodolph tidak melepaskan cangkangnya karena kalau dilepaskan rasa dagingnya tidak akan enak dan Rodolph meminta cangkangnya untuk dikasihkan lagi nantinya. Mereka pun akhirnya berpesta dan Mukoda memasak berbagai jenis masakan. Mukoda juga memasak banyak sebagai pesta penyambutan Dora-chan. Dora-chan yang mendengarnya mengucapkan terima kasih kepada Mukoda. Mereka pun akhirnya memakan masakan Mukoda dengan lahap. Sambil mereka makan, Mukoda mencoba untuk membakar Venom Tarantula yang mirip kepiting itu. Ketika mau selesai masak, mereka pun merasakan aroma yang sangat enak dan mendekati Mukoda. Akhirnya, Mukoda pun memberikan itu kepada mereka. Mereka kelihatan sangat senang memakan semua masakan Mukoda yang sangat enak. Dora-chan juga mendekati Mukoda dan mengucapkan terima kasih atas makanannya yang sangat enak. Tidak salah kalau dia mengikutinya. Mendengar kata mengikuti, Mukoda pun menanyakannya. Dora-chan menjelaskannya, semenjak mendekati kota Karelina, dia mencium aroma yang sangat enak. Ketika dicari, malah kehilangan jejaknya. Dora-chan juga mencari ke hutan, namun monster-monsternya malah ribut. Mukoda pun curiga kalau yang membuat monster panik itu adalah akibat Dora-chan. Malam harinya, mereka pun beristirahat karena kekenyangan. Besoknya, sesuai janji, Mukoda memberikan cangkang kepada Rodolph dan Mukoda juga memberikan sisa dagingnya yang belum dimakan. Kemudian, Mukoda ingin memberikan sesuatu, namun dia malah mengeluarkan Earth Dragon yang dulu dikalahkan oleh Vel. Mukoda menanyakan kepada Rodolph, apa di sini ada yang bisa memotong naga? Rodolph terkejut bisa melihat langsung Earth Dragon. Menurutnya, satu ekor Earth Dragon bisa membeli sebuah negara. Kemudian, Rodolph memberikan surat pengantar untuk mengunjungi Master Guide petualang yang bernama Erlan. Menurut Rodolph, dia bisa karena pengetahuan dan keahliannya nomor 1. Mukoda pun akhirnya pergi untuk menemui Erlan. Akhirnya, mereka pun sudah bisa melihat kota Doran. Namun Vel sudah tidak sabar untuk mengunjungi dungeonnya. Sui pun sama ingin pergi ke dungeonnya. Dora-chan mengatakan untuk menyerahkan Earth Dragon terlebih dahulu, setelah itu baru pergi ke dungeon. Mereka pun langsung bersemangat. Setelah di gerbang, ternyata banyak yang sedang antri untuk masuk ke kota itu. Vel ingin melompati dinding itu supaya bisa lebih cepat, namun Mukoda melarangnya.
karena ada keributan di belakang. Yang mengantri pun melihat ke belakang dan Mukoda meminta maaf atas keributan yang ditimbulkan oleh monster kontraknya. Hingga penjaga gerbang pun menghampiri Mukoda. Ketika sampai, para penjaga itu menanyakan keperluannya. Mukoda pun menunjukkan identitasnya dan bilang kalau dia ingin bertemu dengan Master Guide petualang. Seketika itu di belakangnya ada elf yang mengatakan kalau dia itu adalah tamunya. Dilihat dari monster kontraknya, bukan monster biasa. Mukoda pun menanyakan, apa kamu Erlan? Dia pun menjawab kalau dia adalah Erlan, Master Guide dari kota Doran. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Dorachan yang sedang menempel di bahu Mukoda. Ketika di ruangan, Erlan sudah tahu dari Rodolph kalau Mukoda akan datang kepadanya untuk meminta pemotongan Ed Dragon. Namun dia malah terobsesi dengan Pixie Dragon-nya. Dan dia juga menawarkan beberapa kesukaan Pixie Dragon. Namun Pixie Dragon Mukoda mengacuhkannya. Kemudian dia akhirnya menanyakan di mana Ed Dragon-nya. Mukoda menjawabnya kalau itu ada di dalam item box-nya. Erlan langsung menyuruhnya untuk ke gudang bersamanya. Ketika membuka pintu, di sana ada Ugor yang bilang kalau nanti sore ada pertemuan dengan Guide Master Pedang. Ketika Erlan ingin menunda, Ugor pun marah kepadanya. Erlan mengenalkan kalau Ugor adalah wakil Master Guide-nya. Kemudian Erlan ingin melihat Ed Dragon-nya. Ketika Erlan terus berbicara tanpa henti, Mukoda langsung mengeluarkan Ed Dragon-nya. Erlan pun langsung terpesona melihat Ed Dragon secara langsung. Kemudian Erlan mengukur semua bagian naga itu untuk ditambahkan ke dalam buku pribadinya. Tapi Vel sudah tidak tahan untuk ingin memakannya. Kemudian Erlan menanyakan kepada Mukoda kenapa Pixie Dragon itu tidak suka dengan nektar bunga. Padahal itu adalah makanan kesukaannya. Mukoda menjelaskan kalau Dorachan itu suka memakan apa saja yang dia buat dan juga selalu makan bersama. Bahkan daging dan sayuran yang dia buat, Dorachan selalu memakannya. Mendengar nama Dorachan, Erlan terkejut. Mukoda menamainya seperti itu karena tubuhnya yang kecil. Padahal Fenrir itu pemakan daging dan selain pemakan semuanya. Kemudian Dorachan menghampiri Mukoda dan mengatakan kalau dia tidak pernah mendengar tentang nektar bunga. Malah dia suka memakan apa saja, namun yang paling dia suka adalah daging. Kemudian Mukoda menjelaskan kepada Erlan kalau Dorachan suka makan apa saja, tapi yang paling dia suka adalah daging. Erlan sontak bengong kenapa dia bisa tahu. Mukoda menjelaskan kalau dia selalu berbicara lewat telepati. Mendengar semua itu, Erlan terkejut lagi dan iri terhadap Mukoda kalau dia bisa berbicara dengan naga, apalagi berbicaranya lewat telepati. Padahal dia sudah hidup ratusan tahun, tapi baru kali ini dia tahu. Karena banyak berbicara, Ugor pun menarik Erlan supaya menjauh dari Mukoda. Kemudian Vel bilang kalau dia ingin daging semuanya diberikan. Erlan merasa aneh, padahal kulit dan darahnya begitu banyak dicari orang. Namun Vel tidak tertarik karena dagingnya kelihatan lebih enak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian Erlan pun terkejut lagi kalau mereka akan memakan daging dari Ed Dragon. Dan Erlan juga memohon kepada Mukoda untuk bisa mencicipinya. Dia rela membayar dan memberikan apa saja asal dia bisa mencicipi daging dari Ed Dragon itu. Kata Mukoda kalau itu tergantung Vel. Kemudian Vel menghampirinya. Asal Erlan bisa memotongnya dengan bagus, maka dia akan memberikannya. Erlan langsung senang dan mengucapkan terima kasih. Sore harinya mereka kecapean dan juga kelaparan. Padahal mereka ingin memakan daging naga itu, namun tidak bisa hari ini. Dan Mukoda pun tidak memiliki tenaga untuk memasak. Hingga akhirnya dia pesan makanan melalui online. Kemudian pesanannya pun datang. Mukoda pun langsung memasak. Ketika memasak, mereka semua sudah tidak sabar untuk mencicipi makanannya. Setelah matang, mereka pun langsung memakan dan senang. Setelah selesai makan, Mukoda membuka pencuci mulut. Kemudian Sui datang dan Sui langsung diberikan. Sui pun mengatakan kalau itu enak. Mendengar kata enak, Vel dan Dorachan pun langsung bangun. Mereka pun mendekatinya dan langsung ingin mencobanya. Kemudian Mukoda memberikannya. Vel dan Dorachan sangat menikmatinya. Kemudian mereka langsung minta tambah lagi. Besoknya mereka pun mengunjungi Gal dan di sana Ugor menyambutnya. Tapi Ed Dragon-nya belum dipotong. Mereka pun akhirnya menyaksikan pemotongan itu.
dan Erlan mengeluarkan pisau berharga milik guide-nya yang terbuat dari mitril. Seketika akan melakukan pemotongan, pisau tersebut patah. Erlan dan Ugor pun terkejut melihatnya. Kemudian Vel menanyakan terkait pemotongan dagingnya. Mukoda menjawabnya, kita harus menunda dulu. Vel pun langsung jatuh pingsan karena selama ini dia sangat mengharapkan untuk memakan daging dari naga itu. Lalu Ugor mengatakan kalau di sini sudah tidak ada lagi cadangan biji mitrilnya. Tapi kalau di dungeon pasti ada. Kemudian Vel pun bersemangat untuk melampiaskan kekesalannya dalam dungeon. Di luar Mukoda menahan Vel karena kalau mereka mengamuk di dungeon itu akan mencolok. Dan mereka pun nanti tidak bisa bepergian lagi. Untuk menenangkan mereka, Mukoda pun akhirnya mengajak mereka makan. Akhirnya, masakan pun telah selesai. Untuk menambah cita rasa, Mukoda pun menambahkan telur setengah matang di atasnya. Vel yang melihatnya sudah tidak sabar ingin memakannya. Ketika sedang makan, para dewi di atas sedang meributkan mengenai persembahan yang selalu diberikan Mukoda. Kemudian dua dewa mendatanginya kalau mereka merasa curiga dengan para dewi. Para dewi itu bilang kalau mereka hanya meminta imbalan atas perlindungan yang telah diberikan. Kemudian Mukoda menanyakan mengenai persembahannya. Namun Dewa Pandai Besi dan Dewa Perang mengenalkan dirinya kepada Mukoda. Mendengar ada Dewa Pandai Besi, Mukoda langsung teringat untuk menanyakan mengenai pedang mitril. Namun dewa itu sudah mengetahuinya. Kalau dia mendapatkan perlindungan darinya, Mukoda bisa membuat sesuatu dari mitril yang biasa, namun nanti hasilnya akan luar biasa. Dan juga Mukoda harus mempersembahkan 1 atau 2 alkohol untuknya. Ketika dewa itu akan memberikan perlindungannya, dia melihat di dalam diri Mukoda tidak ada bakat apapun. Tapi di sebelah Mukoda itu bisa. Kemudian Dewa Perang juga akan memberikan perlindungannya. Namun Mukoda menolaknya karena tidak butuh itu. Padahal dewa itu mengetahui kalau mereka akan pergi ke dungeon. Kemudian Mukoda ingin memberikannya kepada Vel dan Norachan. Akhirnya Dewa Pandai Besi memberikan perlindungan kepada Sui. Dewa Perang memberikan perlindungannya kepada Vel dan Norachan. Setelah memberikan perlindungan, mereka pun langsung menerima persembahan yang dikirimkan oleh Mukoda. Para dewi pun mengingatkan kepada Mukoda supaya dia tidak lupa memberikan persembahannya. Mukoda pun langsung melihat status Sui dan ternyata skill pandai besinya langsung ada. Lalu Vel mengatakan, padahal dulu ketika melawan lizard kita sudah mendapatkan biji mitril. Mukoda pun langsung memarahi Vel, kenapa dia tidak bilang dari dulu. Kemudian Mukoda mengambil bijinya dan memberikan itu kepada Sui untuk dibuatkan pisau yang sama dengan milik Erlan. Sui pun mengambilnya dan memasukkan mitril itu ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian pisau itu pun sudah jadi. Itu adalah mitril dengan kualitas tinggi. Menurut Mukoda kita tidak perlu lagi ke dungeon. Namun Vel tetap ingin pergi ke sana karena beda tujuannya.